Halo guys, kembali lagi di channel gua. Maaf ya kalau masih banyak kekurangan. Kedepannya gua akan berusaha yang terbaik untuk menghibur kalian. Jangan lupa di like ya guys videonya untuk nyemangatin gua sehingga gua semangat terus upload alur ceritanya. Subscribe juga ya guys supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita dari gua. Kalau kalian ada cerita yang bagus atau masukan-masukan yang mungkin akan membantu gua, terus di kolom komentar ya. Terima kasih. Di sini gue akan membawakan alur cerita manhwa yang berjudul Seoul Station Necromancer chapter 3 ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan lanjut ke dalam ceritanya. Cerita dimulai di mana Wujin sudah mengalahkan satu monster Drabbit. Tetapi saat Wujin melihat ke arah lain, ternyata masih banyak monster Drabbit yang bermunculan. Akan tetapi, dengan wajah yang tersenyum, Wujin berkata, "Mereka muncul ya satu persatu." Terlihat Wujin sudah mengalahkan semua monster Drabbit tersebut dan bergumam, "Aku bisa lah mengalahkan Drabbit, tapi bahaya jika monster yang lebih kuat." Tiba-tiba muncul notifikasi pemberitaan level up. Wujin bergumam, "Hah? Level up?" Dan muncul lagi notifikasi status window. Wujin bergumam, "Hah? Kekuatanku nggak hilang, tetapi aku jadi level 1. Wujin melihat Drabbit yang sudah kalah dan bergumam, "Level up? Lumayan lah. Aku jadi semakin kuat saat Seoul dipenuhi monster seperti ini." Wujin kembali melihat layar tersebut dan bergumam, "Tapi kelasku masih Necromancer. Aku dapat stat atau skill point karena turun dari level 99 ke level 1. Skillku combination box. Achievement shop apa nih?" Kita diperlihatkan layar combination box dan Wujin berkata, "Oh, aku bisa menggabungkan benda untuk membuat item. Coba lihat achievement shop." Terlihat layar achievement shop dan Wujin berkata, "Ini nggak ada di Alpen. Ini kayak belajar online ya, seru banget nih kayaknya." Wujin masih berpikir dan bergumam, "Yang aku butuhkan sekarang itu skill apa ya? Oh iya, skill search untuk menemuin item Return Stone. Dan kalau aku punya skill detect serta skeleton soldier summon, lumayan bisa dipakai untuk melawan monster." Terlihat Wujin melihat statusnya kembali dan berkata, "Masing-masing 10 poin. Poinku belum cukup sekarang. Aku ngurus statku aja lah dulu." Terlihat Wujin yang sudah mengurus statnya dan tubuh Wujin mengeluarkan auranya. Wujin bergegas pergi karena poin achievement hanya ada 5. Dia membutuhkan 10 poin achievement untuk membuka skill tersebut dan menemukan Return Stone. Wujin terus berjalan ke depan. Tiba-tiba terlihat monster Drabbit yang langsung berlari ke arah Wujin dan menyerangnya. Wujin pun langsung meladeni monster tersebut dan bergumam, "Aku akan menemui item Return Stone dan pergi keluar dari dungeon ini." Wujin berkata sambil menyerang monster tersebut, "Hehehe, kamu akan aku kalahkan." Ternyata Wujin sudah berhasil mengalahkan banyak dari monster tersebut dan berkata, banyaknya gak ada habisnya." Wujin akhirnya dapat membeli skill search tersebut. Setelah Wujin membelinya, dia langsung mengaktifkan skillnya tersebut untuk mencari Return Stone. Wujin berkata, kayaknya nggak ada deh di sini. Aku akan mencarinya." Selagi berjalan, Wujin melihat ke arah bawah tangga dan di sana terlihat banyak sekali monster Drabbit. Wujin pun bergumam, "Apa aku harus ke sana? Akan bahaya kalau aku lawan mereka semua." Tetapi dengan percaya diri melihat monster itu, Wujin membuka achievement shop dan membeli salah satu buku skill di sana. Terlihat notifikasi layar yang ternyata Wujin telah membeli buku skill Skeleton Soldier Summon. Wujin langsung membagi 10 statnya untuk kekuatan sihir dan domination. Wujin pun langsung membangkitkan monster Drabbit yang telah ia kalahkan. Terlihat Wujin telah berhasil membangkitkan pasukan Skeleton Soldier-nya dan berkata, "Kalian sudah tidak sabar kan?" Tanpa menunggu lama, Wujin langsung memberikan perintah kepada pasukan skeleton tersebut untuk menyerang monster Drabbit yang ada di bawah sana. Peperangan pun terjadi. Akan tetapi, Wujin menyadari bahwa skeleton soldier dengan level segitu tidak cukup kuat untuk melawan monster Drabbit tersebut. Wujin langsung memberikan perintah untuk menghalangi dan menggunakan tubuh pasukannya untuk menahan serangan Drabbit. Setelah sekian lama melawan monster tersebut, akhirnya Wujin berhasil mengalahkan semuanya dengan menggunakan cara yang selalu membangkitkan pasukannya setelah mengalahkan satu persatu monster Drabbit tersebut. Setelah mendapatkan Return Stone,
Wujin akhirnya keluar dari dungeon tersebut. Cerita beralih ke seseorang yang berjalan ke arah pintu masuk dungeon tersebut. Orang itu terkejut setelah menyadari bahwa gemboknya sudah dibuka dan ada orang yang masuk ke sana. Orang itu pun memutuskan untuk memanggil seseorang sambil berkata, "Sial, apa ada orang yang masuk ya ke sana?" Tapi orang tersebut tidak menyadari ada kilatan cahaya dalam pintu tersebut. Tiba-tiba, Wujin keluar dari kilatan cahaya itu. Orang itu pun sontak terkejut melihat Wujin yang sudah keluar dari kilatan cahaya itu dan berkata, "Kamu Waken ya?" Cerita beralih lagi nih ke seseorang yang sedang melihat isi tasnya yang penuh dengan bloodstone. Sambil memandang isi tas tersebut, orang itu berkata, "Hehe, banyak juga dasar anggota guild sialan. Kami mengorbankan nyawa untuk menyerang dungeon, sedangkan mereka hanya duduk dan menyuruh kami membayar komisi. Dasar tidak adil." Terlihat orang itu pun berjalan pergi dan berkata, "Aku gak sebodoh itu untuk melaporkan ini ke kantor pembelian. Harganya pasti berlipat jika di pasar gelap." Hahaha. Terdengar ada suara dari belakang orang itu dan berkata, "Bajingan, berapa yang bisa kau dapat dari itu, ha?" Orang itu pun langsung menoleh ke belakang dengan cepat dan berkata kepada seseorang yang di kegelapan tersebut, "Kak, kak, kamu siapa?" Kita diperlihatkan dengan seseorang wanita yang bernama Leon He. Dia adalah kapten dari Huarang Guild. Leon He berkata, "Aku adalah Grim Reaper yang mengejarmu. Berani sekali kau mencari Bloodstone dari dungeon kami. Nyari mati ya?" Orang itu pun menjawab, "Kah, kamu orang?" Leon He berkata, "Kalau kamu mengenaliku, sini ikut aku." Orang itu pun bergumam, "Sial, kok bisanya aku ketangkap sama dia?" Sambil menyiapkan kekuatannya, orang itu pun bergumam, "Kalau sudah begini, aku harus melarikan diri." Orang itu pun menyerang Yonhe dan berkata, "Kamu pikir aku akan mengikutimu begitu saja?" Yonhe menghilang dari orang tersebut dan orang itu berkata, "Sial, dia menghilang." Tanpa disadari orang tersebut, Yonhe sudah berada di dekatnya dan berkata, "Kau akan berakhir di sini." Yonhe langsung melancarkan serangannya yang mematikan ke orang tersebut. Orang itu pun langsung tak berdaya dan Yonhe berkata, "Seharusnya kamu tuh dengar aku dan ikut aku." Terlihat Yonhe membawa tas itu dengannya. Kita beralih lagi ke Wujin yang sedang serius memperhatikan papan bus dan memikirkan bus mana ya yang mau ia tumpangi. Tidak terasa kita sudah di penghujung cerita ini. Kita akan ketemu lagi di chapter selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kalau kalian ada masukan atau request atau cerita lainnya, kalian bisa tulis kolom komentar ya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu support channel ini sehingga semakin berkembang.